Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustaz, udah di apain Ustaz Imam ini rekaman? Rekaman untuk apa? Ini untuk tarikh fikih Islam. Itu jam 2.00 kan ya? Kan 20. Iya. Jadi dah Anda bilang ya. Ya, bismillah. Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tarikh fikih Islam, ya, perkembangan fikih Islam untuk kelas 11. Sebelumnya Ustaz minta maaf ya, tadi ada kendala di perjalanan jadi nggak bisa untuk mengadakan pembelajaran secara Zoom, ya. Secara Zoom tidak bisa karena ada kendala. Jadi sekarang rekaman untuk pelajaran tarikh fikih Islam. Adapun pembelajaran yang telah kita pelajari yaitu tentang ini udah ya. Bentar. Kita sudah berada di fase tsani fi fikih fi ahdi khulafa'ir rasyidin, ya. Ahdi fi khulafa'ir rasyidin. Nah, perkembangan fikih di dalam Khulafaur Rasyidin setelah kita pelajarin pada pertemuan kemarin, yaitu mereka menggunakan Thariqatul Muslah, yang mana di sini tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Mereka juga Umar juga melarang untuk para ahlul qura untuk keluar dari Madinah, ya, dikarenakan beberapa sebab yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, ya. Adapun sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sahabat-sahabat yang mana mereka adalah ahlul qura, ya, yang istaharu bil fatwa, yang mana mereka masyhur dengan fatwa. Dan fikih ini telah kita sebutkan juga kalau nggak salah pada pertemuan kemarin, yaitu ada yang pembesar, maksudnya yang kibarul ulama. Dari mereka ada, maksudnya bukan kibarul ulama yang banyak fatwanya, yang banyak mengeluarkan fatwa, itu ada beberapa, yaitu Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit. Ya, kemudian ada yang mutawassitun, yaitu tidak banyak tidak sedikit, akan tetapi mereka sedang, maksudnya pertengahan dalam menyampaikan fatwa. Itu ada beberapa, ya, ada 15 kalau nggak salah, ada 13. Kemudian yang sedikit dalam mengeluarkan fatwa ada beberapa orang juga, yaitu Abu Darda, Abu Taisir, Abu Salamah dan selainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam halaman 68, ya, 68 sedikit, ya. As-sahabah ladzi nasyaru ad-din wal fiqha fil ummah, ya. Sahabat yang terkenal dalam jasa mereka untuk menyebarkan fikih, ya, menyebarkan agama dan fikih di umat pada zaman itu, ya.
adahum Ibnul Qayyim, jadi Ibnul Qayyim menghitung jumlah mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, ya. Fahlul Madinah alamahum an ashaba Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Umar. Wa ahlul Makkah ilmuhum an Ibni Abbas wa ashabihi. Wa ahlul Iraq, ya, an Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sini ya bahwasanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, maka para penduduk Madinah ilmu mereka itu diambil dari Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Ya, adapun ahlul Makkah diambil dari ilmu mereka disebar, maksudnya diambil dari Ibnu Abbas, dan Irak yaitu dari Ibnu Mas'ud. Ya, jadi empat sahabat ini berpencar. Ya, kalau yang di Madinah itu Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar, kalau yang di Mekah itu Ibnu Abbas, dan yang di Irak adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kibarul ulama ini, ya maksudnya kibarus sahabi ini menyebar untuk menyampaikan ilmu fikih dan fikih Islam dan agama. Ya, kita lihat sekarang fasul salis al-fiqhu fi asli sigari sahabah, ya, fi asli sigari sahabati wal kibari tabi'in, ya, ad-daurut ta'sisil lil fiqhi. Ya, sekarang kita sudah selesai di ahdi Khulafaur Rasyidin, kemudian kita masuk ke dalam fase salis, yaitu perkembangan fikih di zaman Sigharus Sahabi. Sigharus Sahabi ini maksudnya tabi'in yang kecil, maksudnya yang mana mereka agak jauh, ya, waktu mereka bersama Rasulullah SAW, dan mereka pada saat itu masih kecil, pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian kibarut tabi'in, yaitu pembesar tabi'in. Tabi'in ini mereka tidak melihat Nabi. Adapun sigharus sahabah ini masih melihat Nabi. Adapun kibarut tabi'in mereka tidak melihat Nabi, akan tapi dekat, sangat dekat hubungan mereka terhadap para sahabat. Ya, bisa dipahami ya. Lihat sekarang. Al-fiqhu fi asli sigharis sahabah wa kibarut tabi'in. Ya. Ya, sekarang yasmilul amal al-fiqhi fi aslil umawi, ya. Nah, sekarang ketika tabi'in itu ada dua masa, ada dua dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, fikih ini tersebar luas pada dinasti atau al-asri Umawi. Maksudnya dinasti Umayyah, ya. Dinasti Umayyah. Wa yabda'u min Nah, dinasti Umayyah ini bermulai dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, ya. Jadi ada 70 tahun lebih, ya, bahkan 80 tahun lebih. Nah, wa yatakawwanu min sigharis sahabati wa kibarit tabi'in, ya, yang mana di dalam dinasti Umayyah ini yang hidup di dalamnya adalah sigharus sahabah, ya,
yang mereka yang melihat Nabi akan tapi pada masih keadaan maksudnya jauh dari Nabi dan keadaan mereka pada saat itu masih kecil, dan kibarut tabi'in. Nah, ini yang sangat kibar. Mereka tidak melihat Nabi akan tapi keterkaitan mereka terhadap sahabat itu sangat erat. Waqad takharraja ala aidis sahabati talamidzuhum minat tabi'in, ya, dan telah banyak maksudnya murid-murid yang dihasilkan dari para sahabat ini dari kalangan tabi'in. Jadi banyak tabi'in yang mana itu adalah mereka muridnya para sahabat di dalam ilmu agama, yang mana mereka menjadi kibarut tabi'in, menjadi ahlul fatwa, menjadi ahlul fikih dan seterusnya. Waqad wajada haula'i sarwatun minal ijtihadil fikhi, ya, dan mereka telah mendapat keutamaan dari beristihad, dari jihad mempelajari ilmu fikih. Fakana ilmuhum anjama'ul fatawa sahabah, anjama'u fatawa sahabati wal ijtihadatihim, ya, yang mana di sini mereka kibarut tabi'in ini mereka mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan istihad sahabat, kemudian memilih yang rajih di antara fatwa-fatwa tersebut. Wajtahadu fi ma lam yajidu lis sahabati fihi ra'yan aw fatwa, ya. Muktafiyyin asar sahabati fi kaifiyatil ijtihad wa istinbatil ahkam. Nah, lihat di sini, dan kemudian mereka hanya menggunakan fatwa-fatwa sahabat saya dalam menentukan hukum. Ketika mereka tidak ada fatwa sahabat terhadap hukum yang baru tersebut atau hukum kontemporer pada zaman tabi'in, maka mereka beristihad dengan ra'yu atau istidlal atau istihad mereka dan fatwa mereka, yang mana mereka mengikuti, ya, di sini muktafiin maksudnya mengikuti asar-asar sahabat atau perkataan-perkataan sahabat, ya, di dalam cara beristihad dan mengeluarkan hukum dari dalil. Walam yakhillu baladun min biladil lati yahkumuhal Islam illa wa fihi man haula'il fuqaha wa fihi min haula'il fuqaha alladzina akhadul ilma bihaqqihi fanasharuhu, ya. Dan tidaklah ada sebuah negara dari negara-negara yang berhukum Islam kecuali di dalamnya ada fuqaha yang mengambil ilmu dengan benar dan menyebarkannya, ya. Fakana mufti Makkah wa faqihuha, ya. Fakana mufti Makkah wa faqihuha, ya, mufti Makkah dan faqih mereka, maksudnya orang-orang yang terkenal dengan ilmu fikih mereka, yaitu siapa di antaranya Atha, ya. Atha ini terkenal terkenal dari kalangan tabi'in yang sangat bagus fatwanya, ya. Bahkan umat merujuk kepada fatwa sahabat Atha rahimahullah ini, ya. Atha bin Abi Rabah yang tadinya dia hamba sahaya. Kemudian yang mana Atha bin Abi Rabah ini adalah murid dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, ya, dari kalangan kibarut tabi'in, ya, dan mereka mempunyai murid yang bernama Atha, ya, tidak bisa diragukan lagi, ya, karena beliau adalah muridnya Ibnu Abbas. Wa kana mufti Madinah. Nah, di sini kalau tadi Makkah, kalau Madinah
Sa'id bin Musayyab ya. Sa'id bin Musayyab ini banyak juga meriwayatkan hadis ya. Sa'id bin Musayyab ini. Jadi ilmunya sangat terpercaya. Wa kana muftil Yaman. Nah, kemudian muftil Yaman wa faqihuha, dan muftil Yaman adalah Taus bin Kaisan ya. Taus bin Kaisan ya, ini tabi'in ya. Tatalam madza an Ibni Abbas. Nah, maksudnya dia juga belajar dari Ibnu Abbas wa huwa min kibarul ashabahu. Ya, maksudnya Taus bin Kaisan ini adalah dari pembesar, maksudnya yang paling dekat terhadap Ibnu Abbas ya. Jadi menjadi murid beliau dan menjadi ahlul fatwa juga ya. Wa kana mufti ahli Yamamah ya. Nah, mufti ahlul Yamamah, mufti di Yamamah ya. Yamamah ini adalah kota di luar Mekah Madinah yang mana terkenal. Yamamah ini adalah dulunya ada nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab ya. Yaitu kalau sekarang sudah dibantai, maksudnya sudah dimusnahkan Musailamah tersebut dan menjadi negara Islam ya. Dan di antara ahlul fikih yang ada di dalam kota Yamamah ini, Yahya bin Abi Katsir ya. Yahya bin Abi Katsir ini seorang tabi'in al-mutawaffa fi sanah, yang mana beliau meninggal pada tahun 129 Hijriah. Kemudian juga ada Yahya bin Saleh bin Abi Katsir, kemudian Abu Nasr, kemudian Ta'i ya. Ta'i bil Wala ya al-Yamami ya. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi berkata, yarwi an Yahya bin Abi Katsir aqama bil Madinah. Jadi Yahya bin Abi Katsir ini, nah maksudnya Yahya bin Abi Katsir ini namanya ya, namanya adalah Yahya bin Saleh bin Abi Katsir, yang mana kunyah beliau adalah Abu Nasr ya. Yang mana tadinya dia adalah wala, maksudnya hamba sahaya di kota Yamamah. Ya, diriwayatkan dari Imam Az-Zahabi bahwasanya Yahya bin Abi Katsir ini tinggal di Madinah pada tahun ya, pada tahun 10 tahun dia belajar di Madinah untuk thalibul ilmi. Dan berkata juga Imam Zahabi dari Syu'bah bahwasanya Yahya bin Abi Katsir ini adalah orang yang terbaik meriwayatkan hadis dari Zuhri ya. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, idza khalafahu Zuhri fal qawlu Yahya ya. Ya, ketika dia menyelisihi perkataan Zuhri, maka yang diambil adalah perkataan Yahya bin Abi Katsir ini. Inilah maksudnya ini maksudnya sangat dipercaya keilmuan Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, yang mana dia adalah mufti Yamamah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, kita langsung ke halaman 72, Muftil Kufah ya. Mufti yang ada di kota Kufah ya. Nah, Kufah ini juga negara Islam di luar Mekah dan Madinah. Kalau tadi Yamamah, kalau sekarang Muftil Kufah adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in yang min kibar tabi'in, yang jelas atau dalam menfatwa ya, yang banyak menfatwa, mengeluarkan ilmu ya pada permasalahan-permasalahan pada zaman tersebut ya. Wa kana
muftil Basrah wa kana tadi Kufah, kok sekarang Basrah. Basrah ini juga nama kota di luar Mekah dan Madinah. Wa kana muftil Basrah wa faqihuha adalah siapa? Hasan bin Abi Husain, ya, Hasan bin Abi Husain Al-Basri, ya, Al-Mutawaffa, yang mana meninggal pada tahun 110 Hijriah, ya. Hasan bin Abi Husain Al-Basri, ya. Ya, begitu juga sekarang di Syam. Wa kana mufti ahlus Syam, ya, ahlus Syam, yang mana tinggal di Syam, muftinya adalah Makhul bin Abi Musallam Al-Hadzali, ya. Makhul bin Abi Musallam Al-Hadzali ini adalah mufti di kota Syam. Kemudian Abu Idris Al-Khawlani, ya, Abu Idris Al-Khawlani ini adalah mufti di kota Syam. Lihat di sini semuanya adalah tabi'in, ya, semuanya adalah tabi'in. Waqad akhadha ilmu an Mu'adz bin Jabal, ya, maksudnya ini bukan dua orang, ya, Afan, ini satu orang namanya Makhul bin Abi Musallam Al-Hadzali, yang mana lakab beliau adalah Abu Idris Al-Khawlani, ya, yang mana beliau telah mengambil ilmu dari siapa? Mu'adz bin Jabal, seorang kibarus sahabah, ya, seorang kibarus sahabah, Mu'adz bin Jabal. Muridnya adalah ini Makhul bin Abi Musallam Al-Hadzali, ya, yang mana Mu'adz bin Jabal ini yang diutus ke Yaman. Kemudian Abu Darda, ya, Abu Darda adalah seorang sahabat. Jadi Makhul bin Abi Musallam ini juga mengambil ilmu kepada Abu Darda, kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum, ya, ini kibarus sahabat semua nih, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan Ubadah bin Samit. Nah, muridnya lah menjadi Makhul bin Abi Musallam, yang mana terkenal dengan fatwanya di kota Syam. Nah, sekarang ini mu'alif menjelaskan tentang tarikh Makhul bin Abi Musallam Al-Hadzali ini. Ya, adapun Makhul bin Musallam ini kita baca sekilas saja, ya, kok tentang biografi ini. Beliau lahir pada wafat pada 112 Hijriyah, ya, 112 Hijriyah. Yang tadinya Makhul ini wala juga, adalah hamba sahaya, ya. Nah, dia ini dari kota Persia, Faris, ya, yang lahir di kota Kabil, ya, kota Kabil. Dia juga telah menuntut ilmu di Irak, di Madinah, ya. Ya, kemudian dia mutar-mutar antar negara untuk mengambil ilmu sampai tinggal di Damaskus, ya. Nah, kemudian dia mengakhiri hidupnya di Syam, ya. Damaskus itu adalah Syam juga. Dan Az-Zuhri berkata bahwasanya ulama itu ada 4, Said bin Musayyab di Madinah, Asy-Sya'bi di Kufah, kemudian Hasan Al-Basri di Basrah, ya, kemudian Makhul di Syam. Ya, kita lihat tadi Hasan bin Abi Husain Al-Basri ini adalah Hasan Al-Basri, ya, mufti yang berada di Basrah, yang telah kita sering mendengar perkataannya, sering disebutkan, itu Hasan Al-Basri. Jadi lihat di sini ulama yang terkenal pada zaman Az-Zuhri ini ada 4, Said bin Musayyab di kota Madinah, Asy-Sya'bi di Kufah, kemudian Hasan Al-Basri di Basrah, kemudian Makhul di Syam, ya. Lihat sekarang di Muftil Khurasan, ya. Khurasan ini nama kota juga.
Wa kana mufti ahlul Khurasan. Wa kana mufti ahlul Khurasan maksudnya di kota Khurasan ini ada Atha al-Khurasani, ya, Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani kita lihat, ya. Ini wa kana mufti. Nah, ini kalau di Khurasan Atha al-Khurasani, dan wa kana mufti ahlul Mesir, ya, wa kana mufti ahlul Mesir, ya. Nah, mufti di Mesir yaitu adalah Yazid bin Abi Hubaib bin Ibni Hubaib wa Bakir, ya, Bukair, ya, Bukair bin Abdullah Asyajji, ya, Walais bin Sa'id, ya, Walais bin Sa'ad. Ya, di sini ada 3 orang mufti di Mesir, yaitu Yazid bin Ibni Hubaib, kemudian Bukair bin Abdullah Al-Asyajji, kemudian Al-Lais bin Sa'ad, ya. Ini dijelaskan secara singkat oleh mu'alif tentang Yazid bin Abi Hubaib, ya. Ya, Yazid bin Abi Hubaib, ya, yang mana namanya adalah Yazid bin Suwaid bin Ibni Hubaib, ya. Nah, begitu juga kita tidak perlu membaca ini, ya. Begitu juga maksudnya dibaca secara global saja. Kemudian juga Bukair bin Abdullah, kemudian juga yang setelahnya tadi Lais bin Sa'ad, yang mana mereka ini siqah, ya, dan yang terkenal pada kota Mesir, di kota Mesir pada zaman tersebut, ya. Nah, lihat di sini. Jadi di dalam pelajaran tarikh fikih Islam ini kita banyak menghafal nama-nama para sahabat dan nama-nama para tabi'in, ya. Nanti yang keluar pada saat ujian mungkin nama-namanya saja. Kalau misalnya siapa yang terkenal dalam berfatwa dan fikih di Mesir atau di Syam, nanti disebutkan saja, ya. Ya, lihat di sini wakana mufti Al-Qairawan, ya, namanya kota Qairawan, ya. Ya, Qairawan yaitu Sahnun bin Sa'id, ya, Sahnun bin Sa'id, ya. Namanya adalah Abdus Salam bin Sa'id, ya, bin Hubaib, ya, At-Tanuhi, ya, yang mana laqab beliau adalah As-Sahnun, Bisahnun. Nah, namanya berarti bukan Sahnun tapi Abdus Salam, ya, Abdus Salam namanya, bin Sa'id bin Hubaib. Ya, di sini, ya, beliau adalah mufti di kota Qairawan, ya, Qairawan, ya, yang mana beliau memang lahir di situ, ya. Nah, kemudian dia menuntut ilmu kepada para sahabat dan menjadi mufti di situ. Ya, kemudian Sahnun ini meninggal pada tahun 240 Hijriyah, ya, 240 Hijriyah. Nah, adapun ini pokoknya kita mengingat saja siapa nama-nama di dalam tarikh fikih Islam ini yang menyebarkan fikih, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Misalnya di Mekah itu ada Atha bin Abi Rabah, kita ulang kembali, ini mungkin nanti keluar di ujian, mungkin nama-namanya ini saja, ya.
Madinah itu ada Said bin Musayyab, ya. Di Yaman ada Tawus bin Kasyan, ya. Kemudian Yamamah ada Yahya bin Abi Katsir. Kemudian Kufah ada Ibrahim An-Naqai. Di Basra ada Hasan Al-Basri. Kemudian Syam, ya, Syam tadi ada Mahkul bin Abi Musallam Al-Hadzali, ya. Kemudian di Khurasan ada Atha Al-Khurasani, di Mesir ada Yazid bin Ibni Hubaib dan Bukair bin Abdullah dan Alais bin Sa'ad, ya. Kemudian ya di sini Mufti Al-Qairawan ada As-Sahnun bin Said, yang mana namanya adalah Abdus Salam bin Said, ya. Lakopnya adalah Sahnun, ya. Nah, adapun ini kebanyakan adalah biografi mereka, ya. Ya, di sini pada halaman 76, ya, pada halaman 76 lihat. Nah, di sini ada perkataan Imam Ibnul Qayyim. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, waktunya telah habis, ya. Untuk pelajaran minggu depan kita lanjut dari halaman 76 dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.